Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my students. How are you today? I hope all of you fine and always be fine. Okay. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. For science topic today, we will learn about how do buzzers and motors work. Bagaimana cara kerja bel dan motor? Two other possible parts of an electric circuit are motor and buzzer. Dua bagian yang penting dalam rangkaian kelistrikan adalah motor dan bel. Every device with moving part has got an electric motor inside. Setiap perangkat dengan bagian yang bergerak pasti memiliki motor listrik di dalamnya. Motor spin whenever connected to a circuit. Motor berputar setiap kali terhubung ke rangkaian. If you reverse the wire of the battery, motor spin in the opposite direction. Jika kamu membalik kabel baterai, motor akan berputar ke arah yang berlawanan. Every device that produces a buzzing sound has a buzzer in it. Setiap perangkat yang memiliki suara atau yang menghasilkan suara has a buzzer in it, mempunyai atau memiliki bel di dalamnya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya motor dan bel. Motor biasanya digunakan dalam beberapa perangkat, contoh dalam kipas untuk menggerakkan. Motor ini fungsinya untuk menggerakkan sebagai penggerak. Nah, sedangkan bel biasanya berfungsi untuk tuan, mengingatkan. Look at this picture. In this picture, Sono is playing with an electric toy car with a remote control inside the house. Si Sono ini sedang bermain dengan mobil elektriknya mobil listriknya dengan menggunakan remote control. The phone is ringing and the fan is also working. Kemudian teleponnya berdering dan kipasnya pun sedang hidup sedang bekerja. Enzo is outside and is ringing the doorbell. Nah, si Enzo di sini dia sedang berada di luar rumah. Dia membunyikan belnya. What does a buzzer do? Which thing in this picture use a buzzer? A buzzer, apa yang dilakukan bell? A buzzer makes a sound. Buzzer atau bell membuat suara. The doorbell and the phone use a buzzer. Jadi, which thing in the picture use a buzzer? It is the doorbell and the phone. What does a motor do? Apa yang dilakukan motor? Which things in the picture use a motor? Manakah dari gambar di atas yang menggunakan motor? A motor spins and makes things move. Nah, motor itu biasanya dia berputar dan membuat benda bergerak. Nah, jadi motor ini sebagai penggerak ingat anakku. The fan and the toy car use a motor. Jadi yang menggunakan motor atau penggerak di dalam gambar itu adalah fan atau kipas angin dan toy car atau mobil-mobilan. Lanjut And motors can be part of a circuit.
Bel dan motor merupakan bagian dari sebuah rangkaian. A buzzer will only make sound if it is connected to the battery right. Bel hanya akan bersuara jika dia terhubung ke baterai dengan benar. A motor will spin in the other direction if you reverse the wires of the battery. Motor akan berputar dengan arah yang berlawanan dengan baterai. A buzzer makes a sound to wake up us, to warn us of the danger, for example fire, to remind us of something, etc. Bell membuat suara atau menghasilkan suara untuk membangunkan kita, untuk memperingatkan kita dari bahaya. Contohnya dari bahaya api. Nah, contohnya misalnya di gedung-gedung yang besar atau di sekolah kita biasanya itu ada belnya ya. Ketika ada bahaya maka belnya itu akan berbunyi, will ring. To remind us of something. Dan bell ini juga berfungsi untuk mengingatkan kita tentang sesuatu. Jadi sebagai pengingat ya. A motor spins and make things move. Motor berputar dan membuat benda bergerak. The fan and the toy car use a motor. Kipas angin dan mobil-mobilan menggunakan motor. Jadi contoh benda yang ada di rumah yang menggunakan motor adalah kipas angin dan mobil-mobilan, mobil mainan ya. Things that use in everyday life that contain a motor. For example, fans, CD player, and washing machine. Benda-benda yang kita gunakan sehari-hari yang menggunakan motor, contohnya adalah kipas angin, pemutar CD, kemudian mesin cuci. Then, things that contain a buzzer. Benda-benda yang mengandung atau yang terdapat alarm bell ya, contohnya alarm clocks, jam breaker, doorbell, bel pintu, and phones atau telepon. Oke, ini ada di halaman 22 at page 22. Look at this part of a circuit. Find and circle the words in the grid, as in the example. Oke, silahkan kalian lingkari kata-kata yang ada yang sesuai dengan gambar bagian-bagian dari sirkuit di samping. Di situ ada battery, switch, buzzer, motor, bulb, and wire. Okay. For the second, match right 1 or 2 in the boxes. Right 1 for works with electricity and 2 works without electricity. Okay. For picture A, it is works without electricity. For picture B, works with electricity. Picture C, works with electricity. Picture D, works without electricity. Picture E, works without electricity. And picture F, works with electricity. Next. Read the sentence, write yes or no. Stay inside when you see lightning. Will answer yes, because there is no danger. Okay. Use a radio with a damaged wire. So, we will answer no. Karena ketika kita menggunakan radio dengan kabel yang berbahaya akan membahayakan kita. Put your finger in a socket. Answer is no. Kita tidak boleh meletakkan tangan kita ke dalam soket ya, karena itu dapat membahayakan kita. Touch a switch with wet hands. Nah, menyentuh switch dengan tangan yang basah pun tidak diperbolehkan. So, we'll answer no. Okay. For the fourth question, why is the light off in the circuit? What can you do to turn on the light? Okay.
The light is off because the switch is open and there is a gap in the circuit. Jadi cahayanya mati karena atau tidak menyala lampunya karena switchnya open. Nah, switchnya open ya, rangkaiannya terbuka. Jadi ada gap di antara sirkuit. To turn the light on, we must close the switch in the circuit. Jadi untuk menyalakannya kembali kita harus membuat rangkaiannya menjadi tertutup. Okay. For number 5, tick the circuit that works. Oke, silahkan lihat gambar yang A. Oke, gambar yang A, kabelnya tidak tersambung semua. Jadi ini tidak akan bekerja. So, kalian bisa menggunakan tanda silang. For picture B, untuk gambar yang B, nah, rangkaiannya terpasang sempurna. Nah, ini akan menyala. Gambar yang C pun sama ya. Ini rangkaiannya terpasang sempurna, jadi akan menyala. Dan untuk gambar yang D, rangkaiannya tidak terpasang sempurna. Kenapa? Karena dari positif ke lampu, dia balik lagi ke positif. Seharusnya ke kabel yang negatif atau ke kutub yang negatif baterai. Oke, paham ya? That's all for today. Thank you for your attention. Before we close our study, let's say hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, and pray kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.